Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kami datang melalui firman menyapa dari gereja HKBP Petojo. Oleh karena itu, sebelum kita akan membaca, merenungkan dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, ya Tuhan, kembali kami datang bersujud, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebelum kami akan kembali melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang memberangkatkan hati kami, supaya kami tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, dan biarlah firman-Mu itulah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi yang indah ini, hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025, tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal memberi persembahan. Tentunya ketika kita bicara tentang persembahan, itu adalah sebuah rutinitas di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita melakukan kegiatan sebuah peribadahan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilandasi oleh firman Tuhan dan dipimpin oleh para majelis gereja, tentunya kita pasti mengumpulkan persembahan. Apa makna persembahan? Ini juga menjadi perenungan bagi kita sekarang ini. Mengapa? Karena terkadang orang juga memahami tentang persembahan itu dengan yang namanya nominal. Terkadang juga banyak orang juga memahami tentang persembahan itu dengan yang namanya jumlah atau besar atau kecilnya. Tetapi terkadang juga kita sama seperti para murid-murid Yesus juga yang melihat seberapa besar, seberapa kecil dari sebuah persembahan itu. Tetapi justru pada hari ini firman Tuhan menyapa kita. Sama seperti Raja Daud sekarang ini ingin mengingatkan kembali umat Israel untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk pembangunan bait suci rumah Tuhan. Tetapi ketika Daud mengajari dan mengingatkan umat Israel untuk memberikan persembahan, Daud juga berpesan kepada kita juga, kepada orang-orang banyak, bahwa ketika kita memberikan persembahan itu karena latar belakang kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan ungkapan syukur. Kenapa demikian? Karena sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan. Kita mempunyai segala-galanya itu berasal dari Tuhan. Dan kita juga mempunyai berbagai kekayaan, kehormatan, demikian juga berbagai kepintaran itu juga berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi yang indah ini menyatakan bahwa ketika kita memberikan persembahan itu, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan masalah soal nominal, jumlah besar, jumlah kecil. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita memberikannya dengan tulus hati. Mengapa demikian? Karena ketika kita memberikan dengan tulus hati, kita tidak lagi mengharapkan seperti apa persembahan yang telah saya berikan. Kita juga tidak mengharapkan lagi seperti apa jumlah persembahan yang akan saya berikan kemudian. Tetapi justru ketika saya dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberikan persembahan, artinya Tuhan juga masih memberikan kesempatan kita untuk bisa menikmati berbagai kelimpahan melalui berkat, melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia luar biasa. Mereka memberikan bantuan pelayanan kepada Paulus.
Sebenarnya dari segi kehidupan mereka sebenarnya jemaat yang harus dibantu. Tetapi karena mereka adalah jemaat yang kaya akan hikmat dari Tuhan, yang mensyukuri berkat yang dari Tuhan, walaupun mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, mereka adalah orang-orang yang miskin, mereka yang sebenarnya adalah orang-orang yang perlu dibantu, tetapi mereka menunjukkan kualitas imannya. Mereka mau membantu pelayanan Paulus. Mengapa? Karena mereka percaya, jemaat Makedonia percaya bahwa ketika mereka juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan, karena itulah ketulusan hati, buah iman mereka yang tulus hati, mereka setia membantu pelayanan Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memperhitungkan persembahan-persembahan yang kita berikan kepada gereja? Atau justru sebaliknya, tanpa harus memperhitungkan persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, karena kita percaya perpanjangan tangan Tuhan untuk pelayanan gereja itu juga adalah bagian dari persembahan-persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita cermati Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak salah memberikan persembahan. Persembahan yang sesungguhnya adalah hati kita yang mau tergerak untuk bisa mendukung pelayanan gereja, hati kita yang tergerak untuk membantu sesama, hati kita yang tergerak untuk bisa mewujud nyatakan sukacita yang dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu ketika kita memberikan dengan hati yang tulus, Tuhan juga akan melimpahkan berkat-berkat yang lebih dari apa yang pikirkan. Justru sebaliknya, ketika kita memberikan dengan hati supaya kita dipuji, supaya kita mendapatkan kehormatan, justru Tuhan juga akan membalikkan itu semua. Ingat, ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa tinggi, justru Tuhan akan menjungkir balikkan semua itu, dan Tuhan akan berbuat untuk kita, dan Tuhan juga akan memakai kita dan mengalahkan berbagai kemunafikan di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu sungguh indah yang bisa kami renungkan pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Ketika Tuhan juga mengingatkan kami untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Daud juga, Tuhan mengingatkan kami supaya kami juga bisa memberikan persembahan yang terbaik yang dari Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita kami Tuhan, ketika kami juga Tuhan pakai untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itu juga menjadi ungkapan syukur kami ya Tuhan, ketika kami juga masih diizinkan Tuhan memberikan persembahan. Kami percaya berkat yang kami berikan itu juga kembali kepada Tuhan, itu juga mengalir kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan dengan ucapan syukur kami. Ketika kami memberikan persembahan itu, biarlah ketulusan hati kami memberi, itulah yang menjadi sukacita kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan, di pagi yang indah ini, kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka pada hari ini, berkati anak-anak kami dalam pendidikannya, berkati kami dalam berbagai pekerjaan dan usaha kami. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami. Berikan kami kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera-Mu melalui berkat kesehatan. Demikian juga ketika jemaat-Mu bergumul oleh karena berbagai kelemahannya, terlebih sakit penyakit. Tuhan memberkati, Tuhan mengobati, dan Tuhan juga menjamah segala sakit penyakit. Karena kami percaya Tuhan, persembahan yang Tuhan berikan kepada kami, itu melalui kesehatan kami perbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami Tuhan, dan biarlah persembahan yang Tuhan berikan itu, yang kami juga berikan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Horas, horas, horas.